aman akan mengambil Chow ataupun hero-hero lainnya. Tapi Chow juga bisa diamankan sih sama Yap. Aura Fire di sini. Bisa dimainkan oleh Phoenix juga atau mungkin Keira ya. Tapi kali ini masih ada Yuzong juga yang kita tahu Keira ini bagus banget Yuzong ya. Ada Chow, mungkin Kufra juga terbuka, Kufra bisa diambil ataukah memang Chow-nya yang bertugas menjadi tank? Atau justru mereka mau ngambil Parsia-nya biar Udil nggak bisa mainkan Parsia. Dan masih banyak hero yang bisa dimainkan sebenarnya, masih terbuka cukup lebar kali ini. Chow sudah menjadi shadow pick. Kalau aku jadi mereka, aku kira Leomord. Tamus, Hyper Carry, Jungler. Seperti Tamus kemarin kah? kah? Iya, seperti kemarin. Sepertinya ya 2-1 Tamus. Mereka lebih mengamankan Tamus terlebih dahulu. Dan ini bisa aja sih kebaca sama Alter Ego. Kalau Tamusnya pasti bakal jadi jungler. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Dari Keira pun bisa memainkan Tamus offlaner. Yap. Ataupun nanti ada hero lainnya mungkin Moskov keluar lagi nih karena Haik juga sering banget menggunakan Moskov dan positioningnya juga bagus. Tapi sekarang Udil balik lagi dengan Parsianya, masih ada spell sprint yang ada di dalam tubuh Udil dan juga Roger yang diambil oleh Pai. Oke, kali ini Parsia langsung diamankan sebelum di-ban yang keempat oleh tim Alter Ego. Udil memang lebih comfort sih main Parsia ya dari sisi range-nya. Apalagi dia tahu Alter Ego ini kuat banget untuk sisi depannya ya, front line-nya. Selalu dengan Ahmad, dengan Leo Murphy. Dan Pai pun tadi kalau kita lihat di game pertama dia bermainnya objektif aja, baratnya bisa terus di area atas. Dia awalnya 3 menit sampai dengan 4 menit pertama selalu ada di atas, tapi lama-kelamaan dia selalu berada di tengah, roaming sampai ke bawah juga, memakan atau mengambil stack dari setiap monster ataupun minion yang ada, membuat dia tetap selalu menjadi besar. Tapi itu sekarang udah ada Hellcard counter untuk Parsia sendiri sebenarnya ya. Dan bahkan bisa bilang dari Rogernya juga kali ini. Dari Aura Fire, mereka bagus sih dengan grafiknya saat ini. Dan apakah ini bakal menjadi Hellcard jungle pasti, berarti Keiranya bakal mainin Tamus ya di sisi offlane. Ini kalau emang terlepas nantinya Udil ya, kalau memang Udil bisa mendapatkan posisi yang bagus, semakin lama pertempuran jarak dekat mungkin akan semakin diungguli oleh Alter Ego ya, di mana Udil bisa aja niban dari bagian belakang yang posisinya sangat jauh di backline. Dia bisa memberikan damage juga karena untuk pertarungan jarak dekat pertempuran melee gitu ya, antara entah nanti kita lihat Khalid ataupun Tamus, Khalid ataupun hero lainnya dibantu oleh Parsia yang dari bagian belakang, itu akan sangat work sekali. Iya, ini Aura Fire kalau misalnya mereka coba untuk mainin komposisi RRQ kemarin, Hellcard dan juga Link. Mungkin agak sedikit sulit buat Alter Ego sih di kedua kali ini. Karena aku bisa bilang kayak Rogernya terkena silent bisa di follow up sama Linknya. Tapi nggak tahu apakah Linknya bakal diamankan sama Aura Fire atau justru dibuang sama tim Alter Ego. Ini dia Ruby ternyata langsung dibuang begitu aja. Satu hero terakhir, apakah Link seperti dugaan kita menggunakan 2 assassin akan dihilangkan oleh Alter Ego? Apakah tebakan dari atau Isun Sin Cimomo akan berhasil? Iya, karena Aura Fire mau main marksman ya. Isun Sinnya bisa dibuang sih sama Alter Ego. Ini lebih ke arah hero core gak sih? Atau mungkin mereka lebih ngamanin ke arah bisa sih, Linknya bisa. Cowoknya pasti cowok tank sih kayaknya. Ini cowok bisa jadi nggak tank juga loh Cimomo. Bisa di atas ya? Iya, Kufranya juga Kufra masih terbuka sampai sekarang loh. Phoenix bisa aja mengambil Kufra dan juga rekan-rekannya yang bertugas untuk mengisi side lane dan juga untuk di area jungle. Dan ternyata belum ada support system masalahnya dari Aura Fire. Iya, mid lane-nya belum kelihatan juga sebenarnya dari Aura Fire. Ada Cyclops mid udah pernah main gak Cimomo? Aku yang main. Iya. Enggak. Kalau partian Cimomo? Ada. Enggak pernah. Enggak pernah ya? Aku kadang udah berapa kali ya, makanya udah 5 kali sama partian aku juga kadang kalau lagi main. Bagus banget loh. Works banget ya. Ih, Cyclops untuk di mid. Range-nya juga ya sebenarnya. Meskipun bisa dibilang ya range-nya nggak planet attack-nya itu loh Cimomo. Nggak sepanjang Chang'e, cuma wah sakit juga sih sebenarnya itu planet attack-nya. Tapi export ternyata diganti sama Aura Fire. Sebenarnya Cyclops jadi oke sih. Oh, Cecilion. Hero yang punya AoE yang cukup jauh lebih lebar sebenarnya, dan kalau dibawa ke arah late game yang kita tahu stacknya ini wah semakin ngeri ya.
Semakin lama semakin sakit lagi. Dua hero terakhir dari Alter Ego, akankah ada satu marksman di dalamnya sehingga dia bisa fokus terhadap dua hero tersebut untuk damage dealer? Sally Boy? Tigreal Tigreal dong. Tigreal Ayo udah dong. bisa digunakan loh sekarang. Ayo Kita udah dong. kangen lihat Impulsion. Kita ingin lihat Tigrealnya nyedot-nyedot, tapi ternyata Xbox lah yang diamankan. Iya sebenarnya ini kalau bisa dibilang kayak Tigreal itu juga bagus sih. Ketika Hellcat-nya masuk dengan Detect Fall, silence-nya udah dikeluarkan gitu ya. Untuk Poison Stinger-nya ini bisa aja ya. Implosion. Yep. Tapi ternyata lebih milih ke arah Kufra dan juga Xborg 40. Kufra ini tebel lagi barisan depan dari Alter Ego. Ini Khalid. Terus ada Xbox, buset dah, Xbox di Last Insanity. Oke, kalaupun dia udah punya Immortal, kalau dia ke take down, Immortalnya aktif, terus dia hidup lagi, dia bisa Last Insanity lagi, masih ada Iya. kesempatan. Sementara untuk Aura Fire, Link ataukah satu tank lagi sih kayaknya. aduh tank ya. Berarti Harus mungkin ya. karena Atau mereka cowoknya mau bisa fokus- tank sih. Iya, cowoknya bisa tank. Cuman balik lagi mungkin Baxia? Baxia tuh, iya Baxia bisa. Baxia masih bisa kebuka. sih. Ini kayak buat counter ke arah Khalid juga sih Baxia. Tigreal dong, kalau enggak. Tigreal dong. Atau Akai untuk kunci ke arah Parsia. Jauh Tapi jauh head. Oke. Berarti cowoknya tank kah? Cow udah fix sih. Cow akan mengemban tugas sebagai tanker lalu ataupun jauh head ya Jauh bisa headnya jadi. juga bisa jadi tank. Jauh head juga bisa jadi ya berarti. Tapi kali ini kita lihat tuh yang menggunakan Phoenix menggunakan jauh head. Oke, Phoenix jauh head lah yang akan mengemban tugas menjadi tanknya ya. Berarti cowoknya akan dimainkan oleh Keira. Iya. Karena kemarin juga Keira di saat dia menggunakan Chow itu permainannya bagus. Dia berhasil untuk menggocek, dia berhasil mendapatkan kemenangan kemarin di game pertama hingga pada akhirnya harus dibalikin oleh GNP Cairo Wolf. Tapi ini dia Aura Fire versus Alter Ego di match pertama di game kedua. Minggu ke-8 hari yang kedua ini akan menjadi sebuah saksi bagaimana ada beberapa tim yang udah akan melaksanakan pertandingan terakhirnya ya. Pertandingan terakhirnya Iya. lewat 8 minggu regular season berjalan. Ada yang udah habis untuk pertandingannya, ada yang masih tinggal 1, ada yang mungkin masih tinggal 2. Tapi untuk hari ini 3 match akan kita saksikan bersama-sama. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa ditancapin dulu likes-nya biar semakin banyak lagi, biar orang-orang semakin rame yang tahu. Jangan lupa di-share dan sekarang Land of Town sudah menanti. Iya, langsung kita mulai saja game yang kedua antara Alter Ego dan juga Aura Fire. Di mana kita bisa bilang ini bakal menjadi game penentu untuk kedua tim. Apakah bakal menuju ke game yang ketiga atau justru Alter Ego bisa menutup 2-0 atas Aura Fire? Atas Aura Fire, dan ini dia Ahmad di bagian atas langsung dikejar oleh Kyle yang menggunakan Tamus. Masih santuy dulu dengan skuter pasirnya masuk ke dalam rerumputan baik-baik yang di belakang mata pada kelilipan itu ya. Pasir semua itu Bu. Dan kali ini dari High pun sudah langsung ditemanin sama Phoenix di area bawah. Keira akan berhadapan dengan Pai kali ini yang memakan Xbox langsung mengarah ke arah Gold Buff. Sedangkan Kyle masih bertemu dengan Ahmad. Buat teman-teman yang pengen nonton sama streamer favorit langsung ke Nimo TV aja. Iya. Ada Aura. Lalu tadi kalau nggak salah ada Rafli ya Puni. tadi. Ada kakak Ipos Lord Puni ya kalau nggak salah. Baik yang ganteng-ganteng, baik yang cakep-cakep ya. Buset dah. Berbeding-beding banget kayak air pegunungan tuh ya. Hai. Oke, tapi kali ini belum ada inisiasi yang terlalu sigap dari kedua tim ya. Mereka masih cukup santai tapi di area bawah Keiranya. Low banget, masih ada Shunpo, masih ada Shield. Kali ini Pai masih membakar dengan adanya Fire Missile. Udil masih bisa melakukan stun juga dengan Curse of Crow-nya. Tapi dari Phoenix nggak akan terlalu memaksakan. Iya, Phoenix ya tadi tepat lewat di depan pertempuran, santai banget. Assalamualaikum tadi kata, tapi ternyata ada game pause kembali. Masih ada sedikit masalah koneksi ya kayaknya Iya, ya. ini memang harus bersabar karena sesuai yang tadi rules terbaru kita ya. Kayak masing-masing tim kan punya kesempatan melakukan pause 15 menit. Jadi satu game itu bisa 30 menit. Bisa. Iya, ya. pause-nya bisa bilang lebih panjang ntar daripada game-nya. Oh bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi karena satu Iya. tim itu mendapatkan 15 menit total akumulasi untuk tiap game ya. Kalau memang dua tim itu Kecil. menggunakan seluruh apa ya? Seluruh kompensasinya berarti ya jadi setengah jam gitu loh. Iya. Dan ini ada masalah dari tim Aura Fire. Jadi Aura Fire. harus bersabar karena mereka lagi kelarin masalahnya. Mungkin koneksi issue kali ya.
Nah, dari ini Aura sekarang kita Fire. waktunya untuk ya sedikit membaca-bacakan lah ya pesan-pesan dari kalian. Nih, ada udah nih. Makan kuaci sambil melongo. Semangat alter ego, go go go. Wih, di pantunnya kayak begitu. Dari Dwi Ari Prasetyo nih ya. Asik. Iya, ini banyak juga sebenarnya. Aku kayak amazed banget loh sama komunitas Mobile Legends tuh kayak luas banget. Dan ini ada dari Lamongan, ada dari Surabaya. Bahkan ke seluruh golongan loh. Bahkan kemarin tuh si Momo Betul. untuk di hari pertama ada bapak polisi yang lagi piket tapi sambil nonton gitu loh. Iya, memang nggak memandang umur ya. Iya. Ini mantap juga kali dari Kediri ya. Dari Kediri ada. Pak Pulung go mungkin ya. Ranger Emas hura-hura hari ini alter ego juara. Oh Amin. gitu Pak Pulunggo, Ranger Mas hura-hura. Oke baik, siap. Jalan-jalan ke Kota Bukit Tinggi, jangan lupa singgah di Lubuk Basung. Selamat caster buat hari ini. Semangat buat Momo-chan dan Pak Pulung. Ih, di Tanjung Basung, terima kasih Ini ya. lucu, Apa pantun buat tuh? kamu Pak Pulung. Heeh. Pak Pulung hobinya ngupil, Momo-chan tolong salam buat Udil. Cewek lagi yang salamin nama Shelly. Oke, ini ada lagi nih dari Ferry Ardiansyah. Oh sama nih namanya. Kalau saya kan Ferry Ferdiansyah. Oh iya, Ini yang nge-DM Ferry Ardiansyah. bukannya kamu Beda-beda namanya Pulung tipis ya. Pak Pulung salam dari Pekanbaru. Hashtag dari adeknya Leslie Halita. Wah, adeknya temen gua ya udah dah. Langsung aja nih kita menuju ke game. Wehe, salam untuk Pekanbaru, sanak saudara Den. Iya, Mantap kali ini banget. langsung masuk ke game, kita balik lagi Pak Pulung. Dan kali ini Sally Boy dan Pai udah level 4 juga. Dari tim Aura Fire, high-nya yang baru level 4. Jadi sebenarnya dari sisi sideline-nya cukup cepat juga ya untuk level up-nya. Iya, untuk sideline kan apalagi dengan 7 wave pertama ada yang bisa mendapatkan gol tambahan ataupun XP tambahan gitu lah. Apalagi kalau mereka emang nggak diganggu. Mereka hanya 1v1 aja, belum lagi ada shield dari tower yang bisa mereka cicil-cicil. Tapi untuk sekarang, Keiranya dibakar perlahan, Dark Nightfall juga udah diaktifkan. Siapa yang akan menjadi korban? Leo Murphy masih bisa kabur dengan ada bocing ball dan juga flicker. Tapi apalah daya, ada 1, 2, 3 orang yang mendadak langsung memberikan sebuah serangan ya. Iya, dan Wrestle juga udah mulai call off, tapi kan ini Sally Boy bersama dengan Udil di area mid-nya. Masih coba dibuka feeder ice track-nya dan hanya mengusir pergerakan dari teman-teman Aura Fire aja di area atas. Ahmadnya langsung Raging Sandstorm hanya untuk menyelamatkan dirinya saja. Benar sekali, tapi belum ada quicksand yang kita lihat ya. Ini dia reply by Axe, Leo Murphy sendirian terkurung di tengah 3-3 player ejector kayaknya tadi tuh ya. Enggak sih, enggak sempat ejector Nggak kayaknya. cuma ejector ya? Karena keburu flicker juga dari seorang Leo Murphy ya. Tapi di area atas Ahmadnya kena silent meskipun sudah ada quicksand tapi belum bisa menyelamatkan. Karena damage dari Hellcat ini udah perih banget ya. Setelah level 4 apalagi udah bisa inisiasi teamfight, tapi di area bawah Leo Murphy-nya langsung tadi Tyrant Rage ke arah Keira. Keira masih bisa survive, masih ada Shunpo, masih ada Jet Kundo. Tapi ternyata itu hanya dijaga sama Leo Murphy. Karena dari tim Alter Ego mereka langsung mengamankan objektif Turtle by Mandiri kita. Iya, mereka berhasil untuk mendapatkan turtle, tapi di bagian atas tadi emang berhasil ya Kufranya untuk Tyrant Rage ke arah Ternyata Joe. Wow. Double for dan akan ejector ke arah seorang Udil kali ini. Tidak bisa selamat high-nya dan bahkan harus ditukarkan oleh Udil. Dan bahkan lihat Leo Murphy-nya masih menerima damage yang cukup banyak dari seorang Fansram. Dan bahkan lihat Keira-nya mulai datang dengan ada Jet Kundo. Pai kali masih mencoba memberikan damage output ke arah Phoenix dan juga Keira, Pak Pulung. Benar sekali, fire missile pun dikeluarkan begitu aja, membakar dan juga memukul mundur. Tapi Chow-nya berhasil melakukan pergerakan ke bagian bawah. Keiranya masih santuy di dalam rumputan, siap-siap untuk mengeluarkan Way of Dragon nih kayaknya ya. Iya. Tapi ketinggalan loh sekarang levelnya. Karena memang sebenarnya bisa dibilang kayak Pai-nya juga cukup, apa ya, bisa dibilang kayak cukup standby aja di arah bawah sebenarnya. Keiranya kan tadi sempat rotasi juga untuk nge-follow up teman-teman dari Aura Fire. Kali ini lihat Alter Ego udah mulai rotasi. 4 member dari area atas menuju ke area mid kali ini. Funstrong-nya langsung mundur bersama dengan Phoenix. Tapi Pai-nya langsung mundur dengan area Flicker setelah melihat ada pergerakan dari Hai dan juga Keira.
Iya benar sekali dan Keiranya masih stay di bagian bawah. Udil juga udah ngambil posisi, udah set up posisi. Apakah pergerakannya akan ketahuan? Masih dibakar-bakar aja dengan fire missile. Van Strong pun akan hadir. Akankah ini menjadi korban dari Leo Murphy? Tapi ternyata dia balik badan. Firasatnya udah nggak enak nih. Bau-baunya udah nggak enak nih kalau gue lewat sini nih. Dibegal nih gua kayak nih. Begal ya. Karena memang sebenarnya dengan adanya Hellcard dari tim Aura Fire ini memang agak sedikit kesulitan buat Alter Ego mereka merotasi, agak sedikit sulit dan bahkan Alter Ego pun melakukan hal yang sama dengan Leo Murphy dan juga Udil. Iya tadi udah ada suaranya, kita berikan efek dari Tyra Revenge tapi belum mengenai, tapi ternyata untuk Wah, sekarang sakit banget udah ngasih ada satu Dark Nightfall langsung dikeluarkan begitu aja Quicksand di depan umum. Eta malah berhasil teman-teman yang ngasih damage Tapi tambahan. lihat Phoenix-nya langsung dihentikan pergerakannya meskipun Buset. ada support force ke Digaruk, Leo Murphy, digaruk. tapi lihat Sally Boy-nya memfollow up dengan cukup baik. Dengan area Wolf Transformation yang dibuka oleh seorang Sally Boy. Yap. Van Strong di area mid kali ini high-nya Oke. juga udah mulai rotasi, That's right. berfokus ke arah objektif, tapi Tyra lihat Revenge. mulai bouncing ball lagi ke arah seorang Van Strong meskipun bukan high yang dituju. Tapi Iya. setidaknya menculik satu persatu adalah tujuan dari tim Alter Ego sekarang. Benar sekali, mulai kocar kacir nih ya Cimomo ya. Iya. Satu tadi di atas keculik, satu di bagian tengah juga tadi udah akan sedikit lagi berhasil ataupun ya memang udah berhasil diamankan di bagian tengah. Painya Piraga Armor udah pecah tapi mereka berhasil untuk mendapatkan satu outer turret yang ada di mid lane. Iya, meskipun Pai-nya nggak punya Viraga Armor, tapi dia masih punya Immortal juga. Keira berfokus dapetin objektif lagi di area bawah, tapi di area mid-nya kali ini Dark Nightfall udah mulai dibuka dan Phoenix-nya itu bisa bilang kayak combo yang cukup baik juga sih. Iya. Phoenix-nya ejector, langsung Dark Nightfall juga dari seorang Hellcard, langsung deadly positioning dan langsung tumbang Leo Murphy-nya. Ini kalau udah ada Jawhead terus ada Barat kayaknya bisa main volley deh. Yang satu kan dilepehin tuh ya. Terus yang satu lagi pakai ejector dan sekarang Way of Dragon langsung mengarah ke Ahmad. Ahmad patah tulang, bibir pecah-pecah, tulang udah mulai peko di tengah tapi juga ada. Yihi, pertempurannya cepat banget nih Cimomo. Iya, serangan dari Hai sendiri benar-benar dari tim Aura, mereka berfokus terhadap objektif juga. Hai langsung ngedapetin lagi objektif di area atas. Meskipun bawahnya memang tinggal disembur aja ya. Disembur. Hilang tuh. Ini didorong kayaknya bisa digeser ya Cimomo. Dorong. Bisa nggak sih digeser Cimomo agak majuan dikit gitu ya? Bisa. Bapak produser katanya bisa loh. Oh gitu ya? Bisa banget dia Oh, semuanya. produser kita mah semua juga bisa. Bisa banget, emang bisa-bisain kamu kalau dia. Lihat Sally Boy berfokus terhadap objektifnya. Dan bahkan lihat Keiranya dipukul mundur kali ini. Kamu terlalu memaksakan dapatkan objektif lagi. Ya, Alter Ego kali ini mulai dibuka dengan adanya Fidel Isaac. Phoenix-nya hilang begitu saja. Kali dari Alter Ego mereka udah mulai nge-ganking kali ini Pak Pulung. Udah Benar mulai sekali. grouping, terkena stun juga dari Wow. seorang Hai Ahmad. Bagus banget Raging Sandstorm-nya tadi. Itu apa-apaan Ahmad Raging Sandstorm terus di setornado hilang. I can show you. You the world. Weh, langsung hilang tuh satu tadi. Tapi Hellcat. lihat Kyle-nya kali ini bakal coba dipukul mundur dengan adanya fire missile dari seorang Pai di area atas. Ahmad belum pulang ternyata dan sedangkan di area bawah ada lagi yang tumbang ya, Keiranya. Iya, Keira yang menggunakan cow di bagian bawah harus menghilang dengan begitu cepatnya. Tadi kalau kita lihat dari minimap ada 3 hero ya Cimomo ya yang bergerak ke bagian bawah menyebabkan satu orang dari Aura Fire langsung tumbang dan wave minion pun berhasil menabrak ke arah inner turret yang ada di area Aura. Langsung digaruk-garuk aja nih Laker Force-nya akan dia langsung diaktifkan kah? Enggak, ternyata sakit masih banget. satu ya aja. Iya, dan banget lihat Kyle tumbang lagi untuk yang ketiga kalinya maksudnya. Dan kalau kita lihat tadi juga dari Alter Ego mereka ngamanin objektif Turtle Way mandirinya tanpa ada kontes karena memang Keiranya udah ke pick off di area bawah, di atasnya cukup free juga. Jadi dari Alter Ego memang dapetin free space untuk ngedapetin objektif Turtle. Ini udah keunggulan udah semakin banyak lagi dimiliki oleh Alter Ego dari objektif gamingnya. Kita lihat turret yang dimiliki oleh Aura. Satu demi satu udah mulai runtuh aja. Langsung The Way of Dragon patah tulang punggung dari Ahmad. Tapi untungnya masih bisa disambung lagi ya. Can show you dapat yang akan ternyata ya, nggak apa-apa. Nggak jadi ini. Dan kalau kita lihat dari Alter Ego, ini sebenarnya apa ya, bisa dibilang kayak memang strategi Alter Ego tuh selalu kayak gitu. Ketika mereka dapetin objektif, mereka langsung grouping lagi. Karena dengan hilangnya objektif turret, mereka rotasinya bakal lebih enak. Yap.
visionnya bakal lebih kebuka. Dan Ahmad juga udah ngamanin breastplate-nya. Jadi memang sebenarnya objektif yang diperlukan sama Alter Ego itu udah didapetin. Jadi mereka lebih enak juga untuk bisa dibilang nge-gankingnya. Dan lihat Keiranya maju kali ini dengan Jet Kundo, dibalaskan dengan Ray Sally Boy. Keira. Sakit banget damage-nya, tapi Leeway Dragon ke arah seorang Sally Boy tidak mengubah apapun. Benar sekali, Keira tadi cukup memaksakan keadaan dengan Way of Dragon yang dia keluarkan juga di bagian tengah. Pertempuran masih terjadi, Last Insanity belum kita lihat. Lihat Dan Phoenix ternyata sudah di pop up, terbakar Inferno-nya untuk masih bisa menyelamatkan Tamus dari ledakan bom atom yang ada di tubuh dari Expo. Padahal tadi Phoenix-nya udah ejector, mau coba lempar Udil, tapi gak jadi. Mungkin karena tadi ngeliat Sally Boy juga ya, ya agak Iya. dekat. Nah lo. Ya nih. Phoenixnya masih Ih, ragu-ragu, dia dia ragu lewat doang. banget. Eta ragu banget, lagu Malah banget. terkena stun loh tadi tuh. Untungnya gak ke pick off, Ahmadnya masih bisa quick stun. Dia kayak ragu-ragu gitu, mungkin karena teman-temannya juga masih coba untuk Masih jauh juga ya ngedefense Cimomo di ya. bawah, betul. Tapi sayang aja. Masa juga kalau tadi dilempar, yang nanggepin siapa lagi? Cimomo, dia sendirian tadi. Iya sih, makanya sulit juga, dia agak sedikit ragu. Tapi kali ini Lordnya udah mulai Yap. colek, Phoenix udah mulai datang, tapi Kyle-nya terkena stun Kyle. dan harus terpick off keempat kalinya. Iya. Kyle agak sedikit sulit sebenarnya dengan Inferno ini, bukan ada follow up Sekali. dan bahkan Ahmadnya harus ditukarkan. Leo Murphy berada di paling depan Cloud. kali ini mencoba untuk menjaga dan ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh tim Alter Ego. Karena Benar sekali. mau nggak mau harus di zoning sama Leo Murphy. Kalau nggak nanti bisa dikontes. Ini bener-bener sih tadi udah berapa source skill yang dikeluarkan, Sanguine Claw, Bad Fish, Bad Impact begitu banyak juga, hanya menyebabkan Ahmad dikeroyok oleh 3 orang ya sebelumnya Cimomo ya. Ada Dark Iya. Nightfall yang dikeluarkan, ada Daily Point Stinger juga. Iya betul. Untuk menumbangkan Ahmad as seorang diri ini. Iya kali ini Lordnya udah mulai jalan di area mid, sudah mulai masuk. Apakah Yap. bisa di end dengan secepat mungkin oleh tim Alter Oke. Ego atau masih bisa di defend tapi terkena stun. Kiranya harus hilang. Phoenix berada di paling depan tapi lihat Pai-nya udah mulai masuk. Ini Dan- Pai-nya, ini bener-bener ya Cimomo ya. Last Insanity yang dikeluarkan oleh Pai mengganggu dan memukul mundur Iya. pemain-pemain dari Aura Fire loh. Apalagi bisa dibilang kayak salah satu initiator mereka juga udah down tadi. Leo Murphy masuk dengan Tyrant Range, bahkan lihat inhibitornya pecah di area mid dan bahkan Pai-nya harus mundur. Kyle Ya, lagi dan buset. lagi. Kayaknya itu bakal jadi sandbag banget sih buat tim Aura Fire. Bener Kali banget ini nih. Phoenix lihat Hehe. damage-nya dari tim Alter Ego sakit banget. Bahkan Pai-nya nggak harus mundur. Tadi dia mundur pengen pulang, tapi nggak usah kayaknya. Iya, digundulin langsung, dan Nightfall juga udah diaktifin, tapi apa yang terjadi, malah terdiam sejenak di sana dan Hellcat-nya langsung menghilang. Double kill untuk Ahmad, menyisakan Fanstrong di belakang seorang diri dan juga udah ada Phoenix. Tapi apalah daya, mereka hanya tersisa berdua. Wave minion pun udah hadir, akan kali ini menjadi 2-0 untuk Alter base-nya. Ego. Base-nya berhasil dirubuhkan Alter Ego. Congratulations, 2-0. Ini sebenarnya yang bagus ya menurut aku dari Alter Ego adalah Khalid-nya yang dimainkan sama Ahmad. Yap. Karena dia tahu dia harus nge-stun ke arah Hellcat. Dan kalau bisa kita bilang kayak fighter yang bisa nge-counter HC-nya itu cuma Khalid-nya aja. Itu dia, masalah tadi Khalidnya juga di saat Hellcat-nya dengan Dark Nightfall, Iya. dia kayaknya udah mempersiapkan Raging Sandstorm-nya ya, nggak dikeluarin, tahan dulu, Betul, tahan, dia tahan. Hellcat masuk, nah lo, I can show you the world, nah lo langsung ditabrak kan menghilang sudah. Iya, dia Dark Nightfall buka, Khalid-nya udah follow up juga dari area mid langsung ke area bawah. Karena dia tahu dari Hellcat sendiri udah nggak punya resource untuk bisa dibilang kayak apa ya, untuk nge-stop pergerakan dari teman-teman Alter Yap. Ego. Dan langsung ketika stunnya dipakai, Hellcat-nya udah nggak bisa berbuat banyak, Yap. langsung follow up damage-nya keluar semua dari Alter Ego dengan ada Parsia, Roger. Yang kita tahu Sally Boy ini juga permainan dari Rogernya yang hybrid